Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Safira Aini dengan NIM M1C023040 bersama rekan saya Ananda Rizky Saputri dengan NIM M1C023093. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah komunikasi visual sebagai tugas pengganti ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Culture Studies. Culture Studies atau studi budaya adalah bidang kajian interdisiplin yang mengeksplorasi berbagai aspek budaya, termasuk pembentukan dan makna budaya, hubungan budaya dan kekuasaan, representasi budaya, identitas budaya, dan konsumsi budaya. Pembentukan dan makna budaya yaitu bagaimana budaya diciptakan, dipelihara, dibagikan, dan direproduksi. Kemudian juga mempelajari bagaimana makna budaya terbentuk dan diinterpretasikan. Kemudian hubungan budaya dan kekuasaan, yaitu bagaimana struktur kekuasaan dalam masyarakat memengaruhi budaya dan bagaimana budaya digunakan untuk memperkuat atau menantang struktur tersebut. Yang ketiga, representasi budaya, yaitu mengkaji bagaimana budaya direpresentasikan dalam berbagai media seperti film, televisi, musik, dan sastra. Kemudian juga bagaimana representasi ini memengaruhi pemahaman kita tentang budaya. Selanjutnya ada identitas budaya, yaitu bagaimana individu dan kelompok membentuk identitas mereka melalui budaya, dan juga bagaimana identitas budaya dikonstruksi dan dinegosiasikan. Terakhir, konsumsi budaya, yaitu mempelajari bagaimana kita mengkonsumsi budaya dan apa makna konsumsi budaya bagi individu dan masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik culture studies. Culture studies memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari disiplin ilmu lain. Yang satu ada interdisiplin, yaitu culture studies menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, sejarah, seni, sastra, dan ilmu komunikasi. Selanjutnya ada kritis, yaitu culture studies bersifat kritis terhadap asumsi dan nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat. Yang ketiga ada politik. Culture studies selalu mempertimbangkan hubungan antara budaya dan kekuasaan. Lalu ada konseptual, yaitu culture studies selalu memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana budaya diproduksi dan dikonsumsi. Dan terakhir ada reflektif, yaitu culture studies mendorong refleksi kritis tentang bagaimana budaya membentuk pemahaman kita tentang dunia. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai penerapan culture studies, kita akan mengkaji terlebih dahulu mengapa culture studies itu penting untuk dipelajari. Ada 4 alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama adalah membantu dalam memahami dunia yang kompleks dan terus berubah. Yang kedua adalah mendorong perubahan yang positif, perubahan sosial khususnya. Yang ketiga adalah mengungkapkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah menantang status quo dengan memberdayakan individu dan komunitas. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai penerapan dari culture studies. Nah, culture studies ini memiliki berbagai macam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan di sini kita mengangkut 5 aspek, yaitu yang pertama adalah analisis media dan budaya populer. Culture studies dapat digunakan untuk menganalisis pesan dan makna yang terkandung dalam media massa seperti film, televisi, musik, dan iklan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kebijakan publik. Culture studies dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kebijakan publik tentang masalah-masalah seperti pendidikan, kesehatan, dan kriminalitas. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran dan periklanan. Nah, culture studies ini dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran dan periklanan yang lebih efektif sehingga bisa menunjang atau meningkatkan pemasaran. Kemudian yang keempat adalah pendidikan. Nah, culture studies ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum dan pedagogi yang lebih inklusif dan lebih kritis. Nah, yang terakhir adalah aktivitas sosial atau aktivisme sosial. Nah, culture studies di bagian ini dapat digunakan untuk mendukung aktivisme sosial dan perubahan sosial. Oke, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang penerapan nyata atau contoh nyata penerapan culture studies di Indonesia. Nah, culture studies atau studi budaya ini memiliki banyak sekali penerapan dalam kehidupan sehari-hari di negara kita Indonesia. Nah, ada 5 komponen yang kita bahas dalam
pembahasan kali ini. Yang pertama adalah analisis media dan budaya populer. Ada 3 komponen di bawahnya, yaitu tentang film, musik, dan juga fashion. Nah, film. Peneliti kultur studies ini dapat menganalisis film Indonesia untuk memahami bagaimana film tersebut merepresentasikan isu-isu sosial seperti gender, ras, kelas sosial, dan agama. Contohnya adalah film Laskar Pelangi. Dianalisis untuk memahami bagaimana sih film tersebut merepresentasikan kemiskinan dan pendidikan di Indonesia atau di pedesaan Indonesia. Nah, yang kedua adalah musik. Peneliti kultur studies dapat mempelajari bagaimana musik dangdut sebagai salah satu contoh musik populer di Indonesia. Nah, ini nanti bisa berkaitan dengan banyaknya konsumen dari pecinta genre dangdut. Mungkin kita dapat menemukan di wilayah atau di kalangan dewasa ke atas seperti para lansia, seperti itu. Dan yang ketiga adalah fashion. Nah, peneliti kultur studies dapat menganalisis tren fashion di Indonesia untuk memahami bagaimana tren tersebut mencerminkan perubahan sosial dan budaya. Contohnya penelitian tentang bagaimana tren hijab di kalangan muslimah muda di Indonesia mencerminkan negosiasi identitas dan agama. Yang kedua adalah pembahasan mengenai pengembangan kebijakan publik. Nah, di sini kita memiliki 3 komponen di bawahnya lagi. Yang pertama ada pendidikan, kesehatan, dan juga kriminalitas. Nah, pendidikan. Kultur studies dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum dan pedagogi yang lebih inklusif dan kritis dalam pendidikan di Indonesia. Contohnya adalah pengembangan kurikulum yang lebih menghargai budaya lokal dan keragaman budaya di Indonesia. Nah, yang kedua adalah kesehatan. Nah, di kesehatan ini, kultur studies dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor budaya yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, contohnya adalah penelitian tentang bagaimana budaya patriarki mempengaruhi akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi. Nah, yang ketiga, yang terakhir dalam pengembangan kebijakan publik ini mengenai kriminalitas. Nah, di kriminalitas ini, kultur studies dapat digunakan untuk memahami akar penyebab kriminalitas dan mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Contohnya apa? Contohnya adalah penelitian tentang bagaimana budaya kekerasan dan geng mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia. Misalnya sekarang ada banyak nih kasus-kasus tentang begal, terus juga kayak copet di malam hari seperti itu. Nah, yang ketiga adalah komponen tentang aktivisme sosial. Di aktivisme sosial ini juga memuat 3 komponen di bawahnya, yaitu adalah gerakan feminis, gerakan hak asasi manusia, dan gerakan pelestarian budaya. Nah, untuk penjabarannya adalah gerakan feminisme ini, kultur studies dapat digunakan untuk menganalisis dan mengkritik struktur patriarki di Indonesia dan mendukung gerakan feminisme. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya adalah penelitian tentang bagaimana sih budaya patriarki dapat meminggirkan perempuan dalam politik dan ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian ada gerakan hak asasi manusia. Hak asasi gerakan ini adalah dicerminkan untuk memahami dan melawan berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan di Indonesia. Contohnya adalah penelitian tentang bagaimana budaya rasisme mempengaruhi diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah gerakan pelestarian budaya. Nah, di sini kultur studies dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan melestarikan budaya lokal yang terancam punah di Indonesia. Contohnya adalah penelitian tentang tradisi lisan dan seni pertunjukan yang sekarat di pedesaan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pemasaran dan periklanan. Nah, ada 3 komponen juga di bawahnya, yaitu iklan, branding, dan juga pariwisata. Nah, iklan ini kultur studies dapat digunakan untuk memahami bagaimana iklan di Indonesia menggunakan simbol, nilai, dan norma budaya untuk menjual produk. Contohnya adalah analisis iklan sabun cuci muka yang menggunakan citra perempuan berkulit putih untuk mempromosikan standar kecantikan. Nah, di sini kan kita kayak sering melihat ya, gimana cara suatu produk dipasarkan menggunakan media periklanan. Nah, kita pasti bisa membaca bagaimana situasi yang terjadi. Misalnya kayak beberapa produk kecantikan itu menggunakan ciri khas wanita Indonesia memiliki kulit sawo matang, rambut keriting, kemudian mungkin bibir tebal, kemudian hidung yang mancung, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah branding. Nah, culture studies dapat digunakan untuk mengembangkan strategi branding yang lebih sesuai dengan budaya lokal di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya adalah pengembangan strategi branding produk makanan dan yang menggunakan elemen budaya lokal untuk menarik konsumen. Misalnya kayak branding lokal seperti misalnya mendoan, seroto, kemudian getuk goreng. Nah,
kita tuh bisa membaca cultural studies melalui produk-produk lokal tersebut. Nah, yang ketiga atau yang terakhir dalam pemasaran dan periklanan ini adalah pariwisata. Nah, cultural studies dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pariwisata yang lebih berkelanjutan dan menghormati budaya lokal. Contohnya adalah pengembangan paket wisata yang berfokus pada edukasi budaya dan interaksi dengan masyarakat lokal. Ada beberapa pariwisata yang memang mengkhususkan untuk wisatawan itu mengunjungi suatu peradaban dalam wilayah dan memang dengan cara berkomunikasi langsung dengan masyarakat sekitar, misalnya kayak di Papua seperti itu. Nah, yang terakhir di bagian contoh penerapan ini adalah tentang kajian tentang fenomena sosial. Nah, ada 3 juga yang menjadi komponen di bawah bagian dari kajian tentang fenomena sosial. Yang pertama adalah fenomena K-pop, yang kedua adalah fenomena hijrah, dan yang terakhir adalah fenomena buzzer politik. Nah, fenomena K-pop, cultural studies dapat digunakan untuk memahami popularitas K-pop di Indonesia dan pengaruhnya terhadap budaya lokal. Nah, contohnya adalah penelitian tentang bagaimana K-pop mempengaruhi tren fashion dan gaya hidup remaja di Indonesia. Nah, kita kan tahu ya teman-teman bahwa memang K-pop ini memiliki pengaruh yang sangat dominan di kalangan remaja, khususnya bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita mungkin bermake up, dan juga fashion kita saat ini juga terpengaruh oleh budaya dari K-pop itu sendiri. Dan yang kedua adalah fenomena hijrah. Nah, cultural studies dapat digunakan untuk memahami motif dan dampak dari fenomena hijrah di kalangan masyarakat Indonesia. Contohnya adalah penerapan tentang bagaimana sih fenomena hijrah mempengaruhi hubungan antar umat beragama di Indonesia. Kayak misalnya kita sekarang sudah sering mengetahui gimana perbedaan agama yang ada di kita, namun tetap dibungkus dengan toleransi. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Saya dan juga rekan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan menonton video kami. Semoga apapun yang kami sampaikan dalam pembahasan ini dapat memperluas wawasan dan juga pengetahuan teman-teman yang mendengarkan, dan juga bermanfaat sebagai bahan acuan dalam lebih bijak lagi dalam mengkonsumsi media khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.